Lihat baik-baik. Knalpot ini mengalami suatu kebocoran pada oli. Dikarenakan terjadinya suatu kerembesan pada ring seher. Kenapa aku bilang kebocoran pada ring seher? Aku udah konsultasi kepada pihak bengkel mekanik. Dan beliau mengetestet motorku dengan cara dihidupkan. Dan pihak bengkel mekanik memvonis ini kena ring seher. Dan kutanyakan berapa biayanya untuk mengganti ring seher yang rembes ini atau yang bocor ini. Kurang lebih sekitar 600 hingga 700 ribu rupiah. Dan itu bukanlah biaya yang sedikit. Mungkin bagi kalian yang memiliki dana yang memadai, dikarenakan kalian memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap, atau kalian yang mudah mendapatkan uang, itu amatlah sangat mudah. Bayangkan kalau tidak memiliki dana untuk biaya servis, kalian mungkin akan alami suatu keresahan. Kenapa keresahan itu terjadi? Karena kalian akan berpikir oli itu akan berkurang. Ya, otomatis dengan terjadinya kebocoran seperti ini, basahnya pada knalpot secara otomatis mengurangi oli mesin akan berkurang, dan dikhawatirkan akan terjadi suatu ngezim di saat oli itu mengalami kekeringan atau kosong. Sebagaimana bukti, aku akan perlihatkan, aku akan menghidupkannya. Dan pada saat dia diukuran di bawah dari 40 km per jam, maka belum alami suatu kebocoran pada ngebul di knalpot. Namun pada saat dia menaiki ke angka di atas daripada 40 km per jam, maka ia akan mulai mengebul. Lihat ini. Dan itulah dari segi gas yang aku taikan dari 40 km per jam, maka asap itu akan keluar. Itulah yang dinilai oleh mekanik, divonis terkena ring sehernya rembes. Bagi kalian memiliki banyak dana, mungkin hal demikian ini tidak pusing. Namun bayangkan kalau kalian tidak memiliki suatu dana atau kalian tidak memiliki pekerjaan tetap, maka ini amat sangat memusingkan. Kenapa? Karena berhubungan dengan oli mesin yang selalu berkurang. Solusi dari video ini aku akan beritahukan bahwa ada satu cara yang dapat kalian lakukan selagi kalian belum memiliki suatu dana yang memadai untuk memperbaiki ring seher tersebut. Karena dengan memperbaiki ring seher, otomatis mesin akan turun mesin. Sebagaimana buktinya yang telah aku lakukan pada motorku ini, yaitu aku selalu mengeceknya dengan cara memeriksa dan mencatat seperti hal ini, yaitu catat pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Dan itulah yang aku selalu lakukan. Lihat baik-baik pada catatan di handphoneku ini. Oke. Dan sebagaimana buktinya, aku telah meminta suatu oli bekas, dan aku tidak mengganti oli baru. Kenapa? Karena kalau mengganti oli baru itu percuma. Dari segi sesuatu yang telah diisi pada mesin dan dengan alami kebocoran rembes pada ring seher, itu akan sangat mubazir. Solusinya ialah yang telah aku lakukan, mengganti, atau ini aku lakukan setiap 4-5 hari sekali aku cek, aku periksa. Yaitu aku terakhir menggantinya, mengeceknya pada tanggal 7 November. Maka sekarang ialah tanggal 11 November jam 9 malam. Dan inilah yang aku persiapkan oli-oli bekas ini, yang aku telah pinta pada bengkel langgananku. Karena tidak mudah meminta oli bekas kalau bukan pada langganan bengkel dimana kalian servis.
Dan perlu kalian ketahui, dari segi pengetapan, kalian harus sesuai dengan ukuran 800 ml sesuai dengan standar pabrik. Dan inilah ukuran 800 ml. Jadi pada saat 45 hari pada saat memeriksa harus distandarkan dengan ukuran mesin isinya 800 ml. Dan di sini aku akan menggantinya sebagaimana bukti 45 hari yang lalu aku mengganti standar 800 ml. Berapa kali setelah 5 hari pemakaian. Disinilah yang dapat aku record agar kalian yang belum memiliki dana untuk bisa ikuti cara seperti efisien ini. Oke? Ini aku udah siapkan semua oli. Ini adalah oli bekas sesuai dengan ukuran 800 ml. Stok yang aku punya hasil dari minta pada bengkel langgananku. Di sini aku akan siapkan alat dan juga tang. Ini dan juga corong. Oke, aku akan lakukan pengetapan oli yang 5 hari yang lalu. Baut pada mesin pembuangan oli itu menggunakan ukuran 12 mm. Buka ke kiri. Tutup kembali, yaitu ke kanan. Jangan sampai terjadi selek, karena akan amat sangat banyak biaya jika Drate salah memasangnya. Cukup. Ini yang gue pakai adalah oli bekas yang hasil diminta daripada bengkel mekanik langgananku. Ukurannya sesuai dengan standar pabrik, yaitu 800 ml. Oke. Ukurannya 800 ml standar pabrik. Meskipun oli bekas harus sesuaikan dengan ukuran semestinya 800 ml. Itulah yang dianjurkan oleh pihak pabrik. Kenapa saya lakukan cara seperti ini? Karena agar tidak terjadi kelebihan pada oli mesin, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan. Kalau sudah diisi seperti ini, distandarkan kembali dengan ukuran 800 ml meskipun oli bekas, maka catat kembali hari, tanggal, bulan, dan tahun serta jamnya. Oke. Dari sisa pemakaian 5 hari, aku akan ukur berapa sisanya dan berapa kurangnya. Lihatlah, dari segi pemakaian 5 hari aku telah record bahwasannya dari segi sisanya masih cukup lumayan banyak, dan dari kekurangannya ialah hanya segini. Ini sudah habis wadahnya ya. Dari segi pemakaian 5 hari berkurang hanya sedikit, di bawah dari 800. Itulah
manfaat dari video yang kurekod ini agar kalian para masyarakat yang belum memiliki dana untuk biaya servis dikarenakan ring seher bocor atau rembes, kalian jangan panik dulu. Maka lakukanlah cara seperti ini dan telah aku lakukan. Intinya ialah kalian harus meskipun mengganti dengan oli bekas, menstandarkan dengan posisi ukuran 800 ml ukuran standar pabrik. Itu saja yang harus kalian garis bawahi. Jadi inti dari video ini ialah sebagaimana yang aku alami, aku lakukan agar sekiranya bagi masyarakat yang belum memiliki banyak biaya untuk menservis mengganti ring seher baru ke bengkel, dapat kalian lakukan cara saya seperti ini. Waspada akan terjadi kekeringan pada oli mesin dikarenakan ring seher yang rembes atau bocor. Oke, semoga manfaat. Silahkan share video ini seluas-luasnya agar yang alami sesuatu kejadian yang sama seperti yang aku alami tidak merasa galau. Silakan kalian men-share video ini seluas-luasnya. Support channel Record for Public ini dengan cara men-subscribe, like, dan share. Jumpa lagi di video selanjutnya di channel Record for Public. Wassalam.